Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Baitul Ilmu Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau peristiwa konferensi khilafah setelah runtuhnya Turki Utsmani. Setelah berakhirnya khilafah Turki Utsmani, umat Islam pada saat itu tidak memiliki kepemimpinan kuat dan kekuasaan Islam pada umumnya. Bersamaan dengan itu, proses sekulerisasi di dunia Islam dibuka saat Hijaz, di bawah kekuasaan Abdul Aziz bin Saud bekerja sama dengan Kemal Atatürk dalam penolakan supremasi Islam atas negara, hancurnya khilafah dan terbentuknya negara-negara Islam seperti Saudi Arabia mengubah dunia Islam seperti ke tahap prahijrah. Namun sebelum itu sudah ada upaya penyelamatan dunia Islam oleh para ulama dan tokoh umat Islam pada saat itu dengan mengadakan kongres atau konferensi dalam menegakkan kembali khilafah dan mencari solusi krisis dunia Islam pada saat itu. Berikut adalah beberapa kongres atau konferensi Islam yang diadakan di beberapa tempat. 1. Konferensi Kairo. Konferensi Internasional Khilafah pertama diadakan di Kairo, Mesir pada bulan Mei tahun 1926 yang dipelopori oleh Universitas Al-Azhar. Kongres Khilafah Kairo memiliki agenda membahas hal-hal berikut. 1. Definisi khilafah dan persyaratan yang dibutuhkan khalifah. 2. Apakah khilafah penting dalam Islam? 3. Bagaimana khilafah ditegakkan? 4. Apakah mungkin pada saat ini mengangkat khilafah yang memenuhi semua persyaratan syariah? 5. Jika jawaban dari poin keempat adalah negatif, apa yang harus dilakukan? 6. Jika Kongres memutuskan bahwa penting menunjuk seorang khalifah, langkah apa yang seharusnya diambil untuk menerapkan keputusan ini? Para delegasi yang menghadiri kongres ini datang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, Yaman, Hijaz, sekarang Saudi Arabia, Palestina, Irak dan Polandia. Sangat menarik perhatian tidak hadirnya delegasi dari banyak masyarakat dan negeri Islam penting. Turki, Persia, sekarang Iran, Afghanistan, Najd, sekarang Saudi Arabia, dan masyarakat Muslim Rusia, Cina, dan India. Turki menolak undangan dengan jawaban dingin bahwa negaranya tidak memiliki masalah khilafah. Persia, negeri Syiah, jelas tidak tertarik dengan Kongres Khilafah Sunni. Muslim Rusia, Cina dan India, sebagai minoritas yang tinggal di lingkungan musuh, menerapkan sikap yang sama. Sesi-sesi kongres terdiri dari 4 sesi pada tanggal 13, 15, 18, dan tanggal 19 Mei tahun 1926. Namun hasilnya nihil atau gagal dalam mencapai kesepakatan di kongres tersebut. 2. Kongres Muslim Dunia di Mekah tahun 1926. Kongres ini memiliki tujuan ganda sebagai legitimasi kepemimpinan Khilafah Syarif Husain dan menolak Kongres Khilafah Kairo inisiatif Universitas Al-Azhar. Keduanya alasan logis untuk mempertahankan kekuasaan Abdul Aziz bin Saud atas Najd dan Hijaz, untuk selanjutnya menjadi penguasa atas Mekah dan Madinah.
Delegasi-delegasi Kongres Muslim sedunia yang diadakan di Mekah pada bulan Juni tahun 1926 sebagai hasil usaha Ibnu Saud, dielu-elukan sebagai sidang paripurna pertama dalam sejarah Islam. Tidak seperti Kongres Khilafah Kairo, Konferensi Mekah menarik pertemuan representatif dan perwakilan dengan kualitas tinggi semua komunitas penting Islam dan semua negeri Islam merdeka, kecuali Persia, diwakili. Dari sub-benua Asia Selatan datang perwakilan tingkat atas semua organisasi penting Islam. Contohnya, Said Sulaiman Nadvi mengepalai delegasi mewakili Gerakan Khilafah India. 3 anggota delegasi Maulana Muhammad yaitu lainnya saudaranya, Maulana Saukat Ali, dan menantunya, Shuaib Quraisy, dan banyak delegasi lainnya. Tanggapan peserta Kongres. Saat Ibnu Saud sendiri membawa politik internasional ke dalam Kongres dengan penjelasan politik Hijaznya, Kongres mendebat isu ini panjang lebar kemudian menunjukkan kebijaksanaan, integritas dan keimanan penuhnya pada Islam otentik dengan menolak pengakuan yang diinginkan sang raja. Itu menjadi tamparan keras bagi Ibnu Saud dan hasilnya adalah Kongres tetap tidak aktif selama 20 tahun kemudian dan tidak pernah ada lagi sidang di Mekah. 3. Kongres Umat Islam Yerusalem 1931. Kongres Umat Islam Yerusalem 1931, selama 5 tahun setelah 2 konferensi pada tahun 1926, tidak ada usaha kolektif signifikan lainnya dilakukan dunia Islam untuk menanggapi kejatuhan khilafah dan perubahan penting, menantang dan berbahaya lain menyapu dunia ini. Kongres Islam Umum diadakan di Yerusalem dari tanggal 6 sampai tanggal 16 Desember tahun 1931. Ini bertepatan dengan 27 Rajab 7 Syaban dalam kalender Islam. Kita bisa perhatikan bahwa referensi kalender Islam penting berkaitan dengan pilihan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat sesi pembukaan Kongres pada 27 Rajab. Delegasi Kongres datang dari Persia, sebagian ulama Syiah, India, Yugoslavia, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Suriah, dan Nigeria. Meskipun pemerintah Mesir akhirnya memutuskan tidak mengutus delegasi resmi, ada perwakilan Mesir hadir yang mendukung sang raja. Mereka dilawan oleh delegasi yang mewakili partai oposisi Wafd Mesir. Sejumlah gerakan Islam di Mesir juga diwakili. Pemerintah Irak dan Transjordan mengutus delegasi resmi. Kerajaan Saudi, Abdul Aziz bin Saud, bimbang dalam sikapnya terhadap Kongres dan akhirnya dengan cerdik mengutus perwakilan yang tidak mampu mencapai Yerusalem tepat waktu untuk berpartisipasi dalam Kongres. Turki dan Afghanistan menolak ikut serta dalam Kongres. Maka dari itu dibandingkan dengan Kongres Mekah Juli tahun 1926, ada penurunan tajam dalam partisipasi delegasi resmi pemerintah di Kongres Yerusalem. Kongres Yerusalem 1931 gagal karena alasan yang sama dengan kongres-kongres sebelumnya. Kesimpulan, usaha umat Islam dunia dalam menjawab keruntuhan supremasi politik Islam di dunia sejak runtuhnya Khilafah Utsmani, sepanjang tahun 1925 sampai 1931 telah melaksanakan 3 konferensi internasional, yaitu konferensi di Kairo, konferensi di Mekah, dan konferensi di Yerusalem. Dengan segala dinamika internal, apa yang terjadi dalam kongres tersebut menjelaskan bahwa campur tangan pihak Barat, Inggris dan Zionis, sangat kuat mencengkram para inisiator atau tuan rumah konferensi dengan kepentingan-kepentingan internalnya. Rezim Sharif Hussein dan Aziz Ibnu Saud sama-sama sebagai klien Inggris. Hanya Kongres Yerusalem yang lebih independen dalam hal penyelenggara.
Sekian dulu penjelasan tentang Kongres atau Konferensi Khilafah Dunia. Mungkin barangkali kita sebagai umat Islam sedikit mengetahui hal ini. Semoga setelah menonton video ini menambah wawasan kita tentang sejarah umat Islam.